Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atin a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Al-ayah amma ba'du. Anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pada hari ini adalah hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Seperti biasanya bahwa pada hari Jumat adalah ada materi pembiasaan pembentukan karakter terhadap putra-putri, terhadap peserta didik kelas 9 dan kelas 8 serta kelas 7. Perlu diingat bahwa hidup adalah suatu perjuangan. Untuk meraih suatu kesuksesan perlu dan harus memerlukan pengorbanan. Seorang muslim ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus mampu berkorban, menggunakan waktunya, menggunakan anggota tubuhnya, dan menggunakan hartanya untuk meraih kehidupan akhirat yang diridhoi dan yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu anak-anak pernah mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa anak Adam setelah mati itu akan terputus segala-galanya. Hanya ada 3 hal yang perlu dan harus dipersiapkan. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Shadaqah dan jariyah itu tidak harus dikeluarkan bagi orang yang kaya. Siapapun bisa bershadaqah, siapapun bisa berinfak. Bisa dengan pikirannya, bisa dengan tenaganya, dan juga bisa dengan hartanya. Tidak harus memiliki harta yang banyak. Tapi kalau zakat beda. Zakat itu harus dikeluarkan bagi seorang muslim yang telah memenuhi khol, yang telah memenuhi nisab. Contoh bagi seorang petani yang memiliki sawah, pada suatu saat dia panen dengan hasil
yang sudah ditentukan sebagai nisabnya zakat pertanian. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa nisabnya harta pertanian yaitu 650 kg. Ada juga yang mengatakan 1000 kg. Dan berapa zakatnya? Zakat bagi orang yang telah memiliki hasil pertanian yang sudah mencapai nisab dengan pengelolaan yang tanpa biaya, maka zakatnya 10%. Bila dapat 1 ton, maka zakatnya adalah 1 kuintal atau 100 kg. Dan bila mana pengelolaannya itu menggunakan biaya adalah 5%. Bila mana dapat 1 ton, maka zakatnya 5%, atau kalau kita timbang hasilnya adalah 50 kg. Kemudian haji pun demikian. Bagi orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk menunaikan haji, tentunya tidak bisa untuk menunaikan ibadah haji. Yang pertama, jaraknya jauh, harus melalui kendaraan udara, itu pesawat terbang. Kemudian ada jaminan kesehatan. Kemudian bagi seorang perempuan harus ada muhrimnya. Tapi sedekah jariyah itu siapapun bisa menjalankannya tanpa harus memiliki harta yang banyak atau menjadi seorang yang kaya raya. Kemudian yang kedua kali adalah ilmu. Bila mana kita punya ilmu, kita manfaatkan untuk memperbaiki diri, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amaliyah yang kita lakukan adalah sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, waladun salihun, anak yang soleh. Bila mana kita punya anak, seorang tua harus bisa memberikan suri teladan ala Rasulullah SAW dalam segala hal, baik yang kaitannya hablum minallah, yaitu urusan dan ibadah. Itu harus mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya dalam hal sholat yang kita lakukan setiap hari. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya melaksanakan salat. Jadi ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai orang tua, didiklah putra-putri kita agar menjadi anak yang senantiasa menjalankan syariatnya, kemudian yang taktim kepada kedua orang tuanya. Karena seorang anak nantinya merupakan penerus perjuangan orang tua, keluarga, dan juga penerus agama yang akan mengembangkan syariat Islam ini sampai dunia ini kiamat. Itulah yang harus dipersiapkan orang tua, yang harus diberikan kepada anak-anak kita, sehingga anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku yang aku banggakan, sehingga yang namanya hidup adalah perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak akan berhasil. Demikian juga anak-anak dalam belajar. Belajar itu perlu pengorbanan, mengorbankan waktu. Waktunya harus digunakan untuk belajar, untuk meraih ilmu yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk meraih kesuksesan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya
فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Itulah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa siapa saja yang menginginkan kehidupan atau kehidupan dunia, maka harus memiliki ilmu. Demikian juga barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di yaumul qiyamah atau di hari kiamat nanti, juga harus memiliki ilmu. Demikian juga kedua-duanya. Bagi orang yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, harus memiliki ilmu. Maka dari itu, anak-anak semuanya, belajarlah yang rajin, gunakanlah waktunya dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu. Semoga anak-anak nantinya menjadi anak yang sukses, yang bisa meraih cita-citanya dan bermanfaat di dalam agamanya, nusa dan bangsanya. Amin, Allahumma amin. Kiranya itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jagalah selalu kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, dan jauhilah mobilisasi. Insya Allah kita akan terjaga dari segala macam penyakit. Biasakanlah menjaga kesucian diri melalui berwudu dan mandi. Sekian, kiranya bila mana ada kekurangan atau kesalahan, Pak Guru minta maaf. Akhirul kalam, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.